Hai semuanya, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal menjelaskan bagaimana penerapan cash flow pada usaha. Nah, usaha yang aku bangun ini sendiri, usaha yang bergerak pada bidang makanan, yaitu Ratu Cookies. Penggunaan cash flow ini dapat dilakukan di Excel karena perhitungannya dipermudah dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu, apa sih cash flow? Cash flow adalah aliran kas atau laporan masuk dan keluarnya uang tunai sebagai perusahaan atau pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan utama dari laporan cash flow adalah sebagai bentuk gambaran keuangan dan juga sebagai proyeksi finansial. Dengan adanya laporan cash flow bisa menentukan apakah keuangan pribadi ini akan menghasilkan arus kas yang negatif atau yang positif. Nah, langkah pertama dalam penggunaan cash flow ini adalah mengasumsikan dasar usaha pada yang kita bangun. Di sini aku mengasumsikan Ratu Cookies diproduksi sebanyak 120 box. Nah, harga jual per boxnya ialah 70.000 sampai 75.000 lah kisaran harganya. Nah, setiap tahun ya bakal ada penambahan produksi sekitar 5 sampai 50 box. Tahun pertama proses produksi ini hanya dilakukan 11 bulan. Kenapa? Karena pada bulan pertama digunakan untuk persiapan media. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari Bank Mandiri, BRI, dan BCB sebesar 20,13% tahun 2014. Jumlah ovennya ialah 4 menit dan harga bahan baku nanas ialah 20.000 per kilogram. Nah, di sini aku sudah merincikan biaya investasi, di mana biaya investasi ini meliputkan mobil, motor untuk pick up, juga ada oven, mixer, loyang, roll, cetakan, kompor, wajah adonan, etalase, kuas, tabung gas, dan regulator yang masing-masing memiliki jumlah yang berbeda. Di sini aku jumlah terbanyak ada pada cetakan. Kenapa? Karena cetakan ini juga termasuk barang yang penting karena dapat membantu dengan jumlahnya banyak, pengerjaan dalam memproduksi juga cepat. Nah, di sini aku udah mentotalkan biaya investasi sebesar 172.599 juta sekian. Dengan nilai sisanya ini masing-masing ada yang 80 juta karena kan mobil kalau dijual kembali juga nggak senilai dengan pertama kali kita beli. Dengan umur ekonomisnya juga berbeda-beda. Nah, di sini kenapa kebanyakan angka 10? Karena dilihat dari tergantung umur ekonomis ini tergantung dari pemakaian pribadi. Karena kalau misalnya kita menjaga, pasti umur ekonomisnya juga bakal bertahan lebih lama. Aku menetapkan biaya tetap di mana meliputi listrik dan air. Nah, listrik dan air ini bulanannya sekitar 500.000 per bulan dan juga airnya 450 bulan, dimana kalau dalam tahunan listrik dan air ini membayar sekitar 11.400.000. Nah, di sini gaji karyawan aku punya 2 karyawan dengan masing-masing satu karyawan itu memiliki gaji 1,800 juta. Nah, jika tahunan dijumlahkan sebagai 21.600.000 sekian. Nah, aku sebagai pemilik memiliki keuntungan atau gaji per bulannya ini 3,5 juta. Berarti aku mempunyai gaji tahunan nih berjumlah 42 juta sekian. Nah, untuk CUP atau surat izin usaha di sini tahunannya sebagai 1,500. Nah, sehingga total biayanya yang punya adalah 82 juta sekian. Nah, di sini ada biaya variabel karena aku biaya variabelnya untuk 5 tahun ke depan. Jadi di sini udah ada biaya variabel pertama, kedua, untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Dimana pada tahun pertama dengan modal yang aku keluarkan ini sedikit agak naik, dan juga biaya tahun variabel kedua ini bisa dilihat menurun. Tahun ketiga dan tahun keempat memiliki biaya variabel yang stabil. Artinya bahan-bahan yang turun tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Dan tahun kelima ini adanya penaikan nih biaya variabel menjadi 8,651 juta sekian. Karena di sini aku menambahkan jumlah telur yang tadinya di sini rata-rata pada tahun keempat dan tahun ketiga 500, sehingga aku membulatkan menjadi 600 butir. Nah, untuk laba rugi selanjutnya yaitu pada LR pendapatan aku memakai 125 box pada tahun kedua, 145 box pada tahun ketiga, 200 box pada tahun keempat, dan 250 pada tahun kelima.
tetapi harga yang aku jual juga tetap. Nah, di sini biaya operasional diambil dari biaya variabel dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, sehingga dapat dirincikan menjadi segini. Nah, untuk laba kotornya, dia bisa dilihat kalau misalnya laba kotor ini hasil pendapatan dikurang dengan biaya operasional, sehingga tahun pertama ini didapat 91 laba kotornya sekian-sekian. Nah, ini juga biaya tetap, terus ada EBIT, ada bunga, ada pajak, dan ada IT. Seperti itu. Hingga pada cash flow terdapat nilai inflow dan nilai outflow. Pada nilai inflow tahun pertama terdapat jumlah total 99 juta, tahun kedua 112 juta sekian, tahun ketiga dan tahun keempat, tahun kelima ini mulai terdapat kenaikan pada nilai inflow. Pada outflow terdapat biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel, di mana masing-masing punya total biaya sendiri. Pada biaya investasi, pada tahun kedua aku ngebeli lagi roll untuk mencetak kue sebesar 52.000. Tahun kelima aku ngebeli mixer loyang cetakan kompor dan juga regulator karena nilai ekonomisnya yang berumur 5 tahun. Nah, jika melihat dari nilai pajak, total outflow, net benefit, DF, PF, NPV, IR, dan sampai payback, usaha Ratu Cookies dapat dikatakan layak karena nilai IR dari Ratu Cookies lebih dari nilai pada DF, di mana IRR sebesar 30%, payback yang didapat sebesar 0,05 atau dalam artian setengah tahun sudah mendapatkan timbal balik. NPV-nya bernilai positif karena pada NPV tersebut tidak menunjukkan angka yang minus, dan juga net BC-nya lebih dari 1.